Halo honorer yang berdedikasi tinggi dengan penghasilan yang didiskriminasi, apa kabar kalian semuanya? Welcome back to my channel, I am Jawara. Today I will give you some information yang sangat important dan epic dan sangat memorable, sehingga Anda semua akan merasakan sensasi dan masuk ke dalam pori-pori kemaslahatan. Jadi langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan kalian, kencangkan celana pasangan Anda, selamat menonton dan... Get it when I get back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Jawara Honorer ya, channel yang sudah tidak asing lagi baik di dunia maupun di akhirat. Baik, pada kesempatan kali ini tim dari Jawara Honorer yang beranggotakan saya sendiri yang mengedit, kemudian melakukan recording, kemudian mengupload cuma saya sendiri. Pada kesempatan ini tentang pendaftaran P3K formasi guru ya. Ini merupakan resume rapat koordinasi PPK di Denpasar dari tanggal 10 sampai 12 Desember 2020. Nah, seperti apa, langsung kita pindah ke slide selanjutnya, yaitu nah ini. Bentar. Pendaftaran P3K formasi guru adalah yang pertama, guru honor K2 database BKN. Jadi guru honor yang masuk ke dalam K2 dan ada di dalam database BKN. Kemudian guru honorer baik di sekolah negeri ataupun swasta yang sudah masuk Dapodik. Jadi bagi rekan-rekan honorer yang sudah mengabdi cukup lama kemudian belum masuk ke dalam Dapodik, silakan minta operator sekolah untuk memasukkan ke dalam Dapodiknya. Kemudian lulusan S1 atau D4 yang baru atau fresh graduate yang sudah memiliki sertifikat pendidik dari program PPG Prajabatannya. Bagi sebagian guru nih honorer yang sudah dapat program PPG Prajabatan. Kemudian kepemilikan NUPTK bukan menjadi syarat pendaftaran P3K. Jadi yang belum memiliki NUPTK pun sudah bisa melakukan atau mengajukan persyaratan pendaftaran P3K. Kemudian yang tidak kalah penting yang harus diperhatikan oleh calon pendaftar adalah kesesuaian NIK, tempat atau tanggal lahir yang tercantum di Dukcapil dengan database di Dapodik. Nah, ini harus diperhatikan nih. Jadi minta operator sekolah untuk membuka verbal PTK, kemudian lihat apakah tanda silang atau centang hijau. Kalau misalkan tanda silang silahkan dibetulkan ya. Kalau misalkan tanda hijau berarti otomatis sudah verbal. Nah, kalau tanda silang itu yang harus diperhatikan adalah mengupload berkas berupa KTP, KK dan akte yang asli ya, di-scan dalam bentuk JPG dengan ukuran filenya tidak lebih dari 200 KB. Kemudian NIK yang ada di Dapodik atau info GTK harus benar dan sesuai dengan NIK yang tercantum di Dukcapil. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara Dapodik dan data Dukcapil, maka yang harus dilakukan adalah pertama, cek data NIK tersebut di Dukcapil. Tinggal buka, kemudian cek apakah NIK-nya residual atau tidak. Biasanya NIK residual itu keterangannya NIK ini sudah digunakan atau NIK ini digunakan oleh lebih dari satu orang. Kemudian yang B, jika di Dukcapil data NIK ternyata salah, maka lakukan update data NIK di Dukcapil. Jadi rekan-rekan tinggal buka website Dukcapilnya, kemudian perbaiki. Caranya gampang, nanti kalau misalkan ada yang memerlukan tutorialnya tinggal tulis di kolom komentar. Nanti dari tim Jawara Honorer akan membuat tutorialnya. Kemudian setelah data NIK di Dukcapil sudah benar, lakukan perbaikan data NIK di verbal PTK login operator sekolah. Nah, jadi biasa ya, masuk SSO Dapodik, kemudian perbaiki. Pada perbaikan fitur identitas dan mengupload scan KTP KK asli yang sudah benar. Kemudian yang selanjutnya, setelah Dinas Pendidikan menyetujui perbaikan, maka lakukan sinkronisasi Dapodik untuk proses perubahan NIK di Dapodik. Jadi
Setelah mengajukan mengupload, kemudian konfirmasi ke dinas mengapprove, kemudian operator sekolah mensinkron, maka hasil approve dari dinas masuk ke dalam Dapodik dengan format yang baru. Begitu kira-kira. Perbaikan NIK dilakukan sebelum 31 Desember 2020. Nah, yang ini nih, 31 Desember ya, jangan sampai lupa nih, 31 Desember 2020. Oke, lanjut. Pendaftaran P3K dilihat dari kualifikasi ijazah yang linear dengan formasi yang ada. Bagi guru yang mempunyai sertifikat pendidik, maka yang digunakan adalah sesuai linearitas sertifikat pendidik. Jadi kalau misalkan contoh kasus seorang guru S1-nya itu bukan di bidang pendidikan, kemudian dia sekolah lagi, kemudian dia lulus, kemudian mendapat ijazah pendidikan, maka pada saat melakukan verbal ijazah, yang akan di verbal atau yang akan disetujui adalah ijazah yang kedua, yaitu yang linearnya secara otomatis gitu kira-kira ya. Paham ya? Jadi kalau misalkan yang sudah linear dari awal ya tidak usah dipikirkan, langsung lanjut. Kemudian verifikasi data guru calon peserta P3K yang sudah masuk Dapodik dilakukan melalui laman info GTK dan melakukan verbal ijazah. Nah, verbal ijazah ini sudah ada di channel Jawara Honorer. Bagi rekan-rekan yang masih belum mengetahuinya, silahkan dibuka, dicari-cari verbal ijazah. Yang harus diperhatikan ketika melakukan verbal ijazah adalah 1. Verbal ijazah tidak digunakan untuk menentukan apakah guru atau calon guru tersebut layak atau tidak mengikuti P3K. Nah, ini yang menjadi catatan nih. Jangan sampai jadi udah verbal ijazah kok enggak termasuk ke dalam daftar calon P3K. Bukan itu ya, verbal ijazah itu hanya untuk memverbal, bukan untuk menentukan layak dan tidaknya mengikuti seleksi P3K. Yang kedua, verbal ijazah digunakan untuk memverifikasi kepemilikan ijazah yang di cross check dengan database Dikti. Nah, supaya terjadi kesesuaian antara ijazah universitas dan database dari Dikti. Kemudian yang harus diperhatikan ketika memverifikasi ijazah adalah nama mahasiswa. Perhatikan nama perguruan tinggi, nama prodinya, nomor ijazahnya, NIM-nya, tahun lulus kuliah. Jadi coba cek ulang di info GTK apakah sudah benar tahun lulusnya. Kemudian kalau misalkan salah bagaimana? Salah, kita bisa melakukan perbaikan di SSO Dapodik yang ada di web. Kalau misalkan perlu tutorial, silahkan dituliskan di kolom komentar. Nanti dari tim Jawara Honorer juga akan melakukan pembuatan tutorialnya. Kemudian apabila memiliki S1 atau D4 lebih dari 1, maka yang dilakukan verbal ijazah adalah yang linear dengan formasi yang akan dipilih. Kayak tadi di awal dijelaskan seperti itu ya. Kemudian apabila ketika verbal ijazah terdapat kesalahan data, misal kesalahan nama, maka yang harus diperbaiki adalah data Dikti dengan menghubungi perguruan tinggi yang bersangkutan. Kemarin ada yang nanya nih, salah satu dari SD, Mas, Bang, Om, kok nama saya beda ya antara di ijazah dengan yang ada di Dikti? Ya, bagaimana solusinya? Solusinya hubungi kampusnya, kemudian minta kampus untuk menghubungi Dikti. Setelah Dikti tunggu 1 bulan, maka otomatis akan terbit ijazah yang baru. Begitu kira-kira ya. Next, lanjutan yang tadi ya. Apabila perguruan tinggi atau data tidak ditemukan, maka silahkan upload scan ijazah asli maksimal 1 MB yang kemudian akan diverifikasi oleh admin pusat. Nah, bagi yang berbentuk yayasan mungkin tidak langsung muncul ya. Jadi perlu melakukan scan upload ulang. Kemudian yang 7, verbal ijazah untuk persiapan seleksi P3K dilakukan paling akhir sebelum 31 Desember 2020. Jadi sama ya, verbal KTP juga sebelum 31 Desember, verbal ijazah juga sebelum 31 Desember. Ayo, cek segera cek. Kemudian nomor 8,
Kegiatan seleksi P3K dilaksanakan mulai tahun 2021 sampai 2024. Wow, jadi sekitar 4 tahun ya. 1, 2, 3, 4, 3 tahunan, 4 tahunan. Kemudian 9 peserta seleksi P3K yang tidak lolos mendapat kesempatan 3 kali. Oh, jadi masih ada kesempatan nih. Jadi kalau misalkan tidak lolos pertama, bisa mengikuti yang kedua tidak lolos mengikuti yang ketiga tidak lolos ya gimana ya? Ya harus lolos supaya kita bisa berjuang bersama-sama ya. Kemudian yang ke-10, ujian P3K berbeda dengan ujian CPNS karena tidak ada seleksi kompetensi dasar, hanya seleksi kompetensi bidang atau teknis. Lanjut. 11 materi ujiannya apa? Materi ujiannya itu tipe konten butir soal waktu bobot kompetensi teknis sesuai mata pelajaran 50-60-60% itu tes bakat skolastik, 40-60 manajerial, 30-25 40% sosiokultur, 20 sampai 15 pertanyaan wawancara dijawab secara tulis, 10 jumlah 150 soal selama 170 menit sama dengan 100% ya. Jadi tes skolastik, kemudian wawancara dijawab secara langsung ya. Kemudian peraturan P3K tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K, Perpres 38 tahun 2020, kemudian Perpres 98 tahun 2020, Permen Pan RB. Udah baca sendiri yang ini ya. Kemudian next. Guru P3K seluruhnya diangkat sebagai guru ahli pratama ya, guru ahli pratama. Kalau yang lulus langsung diangkat menjadi guru ahli pratama. Kemudian P3K berhak menerima gaji dan tunjangan. Ini yang paling penting nih. P3K berhak menerima gaji dan tunjangan. Gaji didasarkan pada golongan dan masa kerja. Besaran gaji sebelum dikenakan pemotongan pajak penghasilan. Dapat diberikan kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa diatur lebih lanjut dalam Permen Pan. Gaji dan tunjangan bagi P3K di instansi pusat. Ada apa lagi nih? Dan thank you sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe karena subscribe itu ibadah. Bagi yang kurang jelas silahkan dituliskan di kolom komentar. Maka dari tim Jawara Honorer yang beranggotakan 1 orang yang saya sendiri yang mengedit, yang mengupload akan mencoba menjawab. Akhir kata Jawara Honorer pamit. Selamat beraktivitas kembali dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Get it when I get back.